Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Ahmad. Saya Siti Nurbaya. Saya Sri Ulfayanti. Saya Anji Radelia Bernawati Nur. Saya Milka Katimbu. Saya Putri Asika Salsabila Syambah. Saya Rizky Amalia Gunawan. Saya Nur Fitriani Ismail. Saya Fauzia Nur Afani. Saya Nur Aisyah. Saya Andi Amalia Wisdawati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu UKS. UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Arti lambang UKS. Lambang UKS terdiri atas segitiga sama sisi. Di dalam segitiga tersebut terdapat sebuah lingkaran yang menyinggung ketiga sisi segitiga. Dalam lingkaran tertulis UKS, singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah, yang ditulis vertikal dan horizontal dengan huruf K terletak di tengah-tengah dan ditulis berwarna putih. Yang pertama, segitiga melambangkan 3 pokok program UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan kesehatan lingkungan sekolah sehat. Yang kedua, warna hijau pucuk daun pisang melambangkan peserta didik sebagai generasi muda yang masih akan tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, lingkaran melambangkan bahwa program UKS dilaksanakan secara terpadu antara berbagai pihak terkait. Yang keempat, warna putih pada tulisan UKS melambangkan bahwa melalui program pokok UKS diharapkan peserta didik dapat berperilaku hidup sehat dan bersih. Yang kelima, tulisan UKS yang ditulis secara vertikal dan horizontal melambangkan bahwa UKS dilaksanakan mulai dari TK atau RA sampai SLTA atau MA, serta dilaksanakan secara berjenjang dari sekolah atau madrasah sampai pusat secara terkoordinasi baik antara sekolah dengan tim pembina UKS di bawahnya dengan yang di atasnya maupun antar sesama tim pembina UKS yang sejajar. Sejarah UKS. Pada tahun 1956 telah didirikan kerjasama antara Departemen Dalam Negeri, bentuk proyek UKS Perkotaan di Jakarta, serta UKS Pedesaan di Bekasi. Dinas Pendidikan dan Departemen Kesehatan kemudian pada tahun 1970 dibentuklah sebuah panitia bersama UKS antara Depdikbud dan Depkes yang pada tahun 1980 ditingkatkan menjadi keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembentukan kelompok kerja UKS. Pada tahun 1982 telah ditandatangani piagam kerjasama antara Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, dan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat mengenai pembinaan anak dan perguruan agama Islam. Di tahun 1984, untuk lebih meyakinkan pembinaan UKS secara terpadu, mengeluarkan surat keputusan bersama atau disingkat SKB 4 Menteri antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan pengembangan dan pembinaan UKS pada akhirnya akan terlihat di saat perilaku hidup sehat serta derajat kesehatan peserta didik. Ini merupakan dampak yang diharapkan dari keseluruhan pola pengembangan dan pembinaan UKS. Hal ini disebabkan UKS adalah wadah serta program yang sangat efisien agar dapat meningkatkan kesehatan peserta didik sedini mungkin dan kemampuan hidup sehat. Semua hal tersebut dilakukan secara terpadu oleh keempat departemen serta semua jajaran
baik di daerah maupun di pusat. Sedangkan Menteri Departemen Kesehatan Usaha Sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik beserta lingkungan hidupnya. Sebagai sasaran utama, UKS merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. Dasar kebijaksanaan pelaksanaan usaha kesehatan sekolah adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang pembinaan anak di sekolah. Alasan perlunya upaya kesehatan sekolah yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua, anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. Ketiga, usia sekolah sangat peka untuk menanamkan pengertian dan kebiasaannya hidup sehat. Ketiga, sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisasi dengan baik. Yang keempat, keadaan kesehatan anak sekolah yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai. Yang kelima, yaitu anak sekolah merupakan kelompok terbesar dari kelompok usia anak yang menerapkan wajib belajar. Yang terakhir, pendidikan kesehatan melalui anak-anak sekolah sangat efektif untuk merubah perilaku dan kebiasaan ibu sehat umumnya. Tujuan usaha kesehatan sekolah atau UKS terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar, serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya. Yang kedua, tujuan khusus, untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup: yang pertama, menurunkan angka kesakitan anak sekolah; yang kedua, meningkatkan kesehatan peserta didik baik fisik, mental, maupun sosial; yang ketiga, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah; yang keempat, meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, maupun obat berbahaya lainnya; yang kelima, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melakukan prinsip hidup serta berpartisipasi aktif di dalam setiap upaya peningkatan kesehatan baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat; yang keenam, memiliki prinsip dalam menjaga kesehatan sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap makanan yang tidak sehat; yang ketujuh, memiliki perilaku hidup sehat dalam arti perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tujuan atau fungsi UKS adalah untuk meningkatkan derajat dan kemampuan hidup sehat peserta didik agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat baik fisik, mental, maupun sosial, serta memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Sasaran UKS. Sasaran pelayanan UKS adalah seluruh peserta didik dari tingkat pendidikan, yaitu sekolah, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, atau sekolah luar biasa. Sasaran pembina UKS. Peserta didik pembina UKS teknis dan non-teknis, sarana dan prasarana pendidikan kesehatan, dan pelayanan kesehatan lingkungan sekolah. Ruang
ruang lingkup kegiatan UKS. Kegiatan utama usaha kesehatan sekolah disebut dengan trias UKS. Nah, trias UKS pun terdiri dari yang pertama, pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum sekolah. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas belajar dan prestasi belajar. Yang ketiga, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Pembinaan lingkungan kehidupan yang sehat merupakan gabungan antara upaya pendidikan dan upaya kesehatan untuk dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah dan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari untuk peserta didik. Penerapan trias UKS di masa pandemi terdiri dari pendidikan kesehatan, dibagi menjadi 6. Yang pertama, literasi kesehatan. Yang kedua, pembiasaan hidup bersih dan sehat, atau mencuci tangan pakai sabun, sikat gigi, dan menjaga kebersihan kuku. Yang ketiga, pendidikan gizi atau sarapan bersama gizi seimbang. Yang keempat, aktivitas fisik atau peregangan senam bersama. Yang kelima, pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan keterampilan hidup sehat atau PKHS. Yang keenam, pembinaan kader kesehatan sekolah atau Dokcil, KKR, PMR, konselor sebaya, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan kesehatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Yang kedua, pemberian obat cacing. Yang ketiga, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dan pertolongan pertama pada penyakit atau P3K. Yang keempat, imunisasi. Selanjutnya, pembinaan lingkungan sekolah sehat terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, pembinaan kantin dan PKL sekitar sekolah. Yang kedua, pemanfaatan pekarangan sekolah. Yang ketiga, pembinaan sanitasi sekolah dan pengelolaan sampah. Yang keempat, pemberantasan sarang nyamuk. Yang kelima, penerapan kawasan tanpa rokok, tanpa nafsa, dan tanpa kekerasan, dan tanpa pornografi dan pornoaksi. Contoh dari program UKS yaitu dokter kecil. Dokter kecil adalah siswa yang memenuhi kriteria dan telah terlatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, maupun lingkungannya. Tujuan dari dokter kecil terbagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan umum, yaitu meningkatnya partisipasi siswa dalam program UKS. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu agar siswa dapat menjadi penggerak hidup sehat di sekolah, di rumah, dan lingkungannya. Yang kedua, agar siswa dapat menolong diri sendiri, sesama siswa, dan orang lain untuk hidup sehat. Adapun tugas dan kewajiban dari dokter kecil, yang pertama selalu bersikap dan berperilaku sehat. Yang kedua, dapat menggerakkan sesama teman-teman siswa untuk bersama-sama menjalankan usaha kesehatan terhadap dirinya masing-masing. Yang ketiga, berusaha bagi tercapainya kesehatan di lingkungan yang baik di sekolah maupun di rumah. Keempat, membantu guru dan petugas kesehatan pada waktu pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah. Kelima, berperan aktif dalam rangka peningkatan kesehatan. Alat-alat UKS beserta fungsinya. Yang pertama, tempat tidur. Tempat tidur berfungsi untuk mengistirahatkan siswa yang sedang sakit. Kedua, catatan kesehatan berfungsi untuk mencatat gejala-gejala yang diderita siswa yang sedang sakit. Ketiga, perlengkapan P3K. Perlengkapan P3K bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi, meredahkan rasa sakit, serta mencegah tingkat kecacatan lebih parah, sehingga kesembuhan korban pun bisa disegerakan.
Keempat, tensimeter digunakan untuk mengukur tekanan darah. Nomor 5, tandu. Tandu UKS merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi seseorang yang terluka atau pingsan ke dalam UKS untuk diberikan pertolongan pertama dan mendapat perawatan. Keenam, timbangan badan digunakan untuk mengukur bobot berat pada seseorang. Ketujuh, termometer badan digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia untuk mengetahui tubuh seseorang demam atau tidak. 8, obat generik berfungsi untuk mengobati berbagai jenis penyakit. 9, tempat cuci tangan digunakan untuk mencuci tangan tanpa harus ke kamar mandi. 10, papan visi UKS. Papan visi UKS berguna sebagai pengingat visual tentang hal-hal yang ingin dicapai. Dengan melihatnya secara teratur agar Anda bisa tetap berfokus dan termotivasi.